pembahasan dari Kak Ilma ya. Jadi di sini kita akan membahas pengumpulan dan penyajian data. Dalam buku Statistika Non-Parametrik untuk bidang kesehatan teoritis, sistematis, dan aplikatif yang disusun Norway, pengolahan dan penyajian data adalah 2 dari 4 tahapan yang kerap dilakukan di bidang statistika. Nah, statistika sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dari suatu pengamatan. Ngomong-ngomong, bicara soal data, apa sih data itu? Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, huruf, suara, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Data harus benar dan nyata. Nah, sekarang Kak Ilma akan memberitahu nih, apa sih macam-macam data itu? Macam-macam data. Data berdasarkan sifat, ada 2, yaitu yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah atau ukuran dan data ini berbentuk bilangan. Contohnya, data jumlah siswa, tinggi badan, nilai siswa, dan sebagainya. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data cacah atau diskrit. Data ini diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah, misal jumlah anak dalam satu keluarga. Dan yang kedua, data ukuran atau kontinu. Data ini diperoleh dengan cara mengukur misal data tinggi badan anak. Lalu yang kedua ada data kualitatif. Data ini adalah data yang tidak berbentuk bilangan, menunjukkan keadaan, ciri, sifat dari suatu benda. Misalnya, data rasa makanan, warna suatu benda, dan lain sebagainya. Nah, untuk data berdasarkan cara memperolehnya, ada 2 juga. Yang pertama data primer, dan yang kedua ada data sekunder. Data primer yaitu data yang dapat diperoleh secara langsung. Berikut ini adalah contoh data primer. Data tersebut diperoleh oleh Andi. Ia mengukur tinggi badan temannya di ruang UKS. Dan yang kedua ada data sekunder. Data ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung. Nah, misalnya, Alif ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin kan memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Akhirnya Alif mengambil buku catatan di ruang UKS untuk memperoleh data golongan darah teman-temannya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tes, yang kedua ada bertanya langsung, yang ketiga ada angket atau isian singkat, dan yang keempat ada observasi. Mari kita bahas satu persatu. Pada metode tes, informasi yang berisi perkembangan peserta didik yang dilihat dari hasil ulangan. Tes dapat berupa tes tertulis, lisan maupun perbuatan. Berikut adalah contoh nilai ulangan matematika kelas 4 SD Nusantara. Yang kedua adalah bertanya langsung. Misalnya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan yang tidak disukai oleh teman Siti. Lalu, Siti memperoleh data sebagai berikut. Yang ketiga adalah angket atau isian singkat. Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa lembar isian berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Contoh lembar pengisiannya, yaitu ini ada lembar pendaftaran taekwondo. Metode yang keempat adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Berikut ini data yang diperoleh dengan cara observasi, yaitu data tinggi dan berat badan siswa kelas 4 SD Nusantara. Pembahasan yang selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data ada 5. Yang pertama yaitu tabel, merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Berikut ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua ada diagram garis, yaitu merupakan suatu grafik yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan yang lainnya. Berikut ini adalah contohnya. Yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah.
Yang keempat ada diagram lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juri yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut atau menggunakan busur. Dan yang terakhir ada penyajian data dalam bentuk piktogram, yaitu diagram yang penulisannya menggunakan simbol gambar. Berikut ini adalah contohnya. Sekian dari saya Ilma Vivatiana pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.